Ya, kembali lagi bersama kami di Saatnya Perempuan Bicara dan kita agak sulit berbicara kali ini karena masih termanggu-manggu. Kenapa bisa ketebak ya? Tapi ternyata hipnotis itu gabungan dengan membaca reaksi wajah juga. Banyak sih sebetulnya. Micro expression gitu ya. Penggunaan kata-kata juga berpengaruh. Harus dipilih penggunaan kata-kata. Jadi ilmunya banyak banget gitu. Outernya juga, innernya juga. Ya, Struktur bahasa juga harus diperhatikan. Tapi ini kan ilmu yang nggak umum ya. Kenapa Mas Romi sampai memutuskan belajar sebuah ilmu yang sangat nggak umum ini sebetulnya? Mulai kapan sih? Dari SMP kelas 3 itu karena saya ketemu buku judulnya The Magic of Thinking Big. Berpikir berjiwa besar. Ya. Kan saya dulu gendut kan waktu kecil gitu kan. Serius, Mas Romi? Gitu kan. Iya. Oke. Kalaupun main basket, masuk lapangan nggak pernah dioper bola. Poinnya akhirnya saya berteman dengan buku, ketemu buku itu, ternyata power of mind itu luar biasa ya. Dari buku berlanjut ke buku yang lain. Berlanjut lagi ke buku yang lain. Sebelumnya ingin jadi apa sih sebenarnya Mas Rami? Ceritanya gitu? Cuma dua, kalau nggak jadi astronot, yang kedua saya pengen jadi chef. Oh, chef. Oh, suka masak nih? Lumayan jauh ya dari astronot. Suka masak juga gitu. Apakah dengan mempelajari ilmu-ilmu ini akhirnya bisa menghipnotis diri sendiri? Nah, dari buku Unlimited Power, Anthony Robbins, baru saya tahu ternyata otak manusia yang beratnya 2 on itu fungsinya cuma 2. Mau itu koruptor, penjahat, siapapun, fungsinya cuma 2. Memperoleh sukacita, menghindari duka, that's it. Udah gitu dong. Fungsinya gitu dong. Gitu, walaupun untuk otaknya Hitler, atau otaknya siapapun gitu. Cuman ada yang korslet aja mencari sukacitanya dengan cara apa gitu. Karena bagi dia itu sukacita. Nah, seorang praktisi hipnoterapi itu mengintervensi hubungan dari sini ke sini, digunting gitu. Sehingga nggak ada asosiasi lagi, asosiasi. Misalnya mencari sukacita dengan makan sebanyak-banyaknya, itu bisa dirubah Bisa sehingga rewritten, ditulis ulang. Gitu. Ini background dari orang tua nggak sih? Bapak saya pegawai bank, Oke. Bank Indonesia dulu. Ibu saya anaknya Jenderal Angkatan Laut, jadi lumayan keras di keluarga saya ya. Karena ya kan ibarat gue dulu di ospek gini, lu gue ospek gitu loh, kakak kelas dendam ke adik kelas kan gitu. Nah, ibu saya dulu memang dididik di dalam keluarga militer kan gitu. Akhirnya ya saya juga dididik. Saya nggak nyalain ya. Keras dan disiplin Saat sudah dewasa saya nggak nyalain, maklum gitu loh. Karena dulu beliau juga begitu, ya sudah. Apa contohnya yang kedisiplinan yang sebetulnya cukup keras dibandingkan teman-teman yang lain? Ya, pelajaran harus top semua. Gitu. Udah gitu. Nah, Mas Romi punya orang tua yang bisa dikatakan disiplin gitu ya pada saat itu. Tapi kok bisa-bisanya aku pernah baca satu artikel, katanya Mas Romi pernah nilep uangnya orang tua untuk belajar tentang hipnotis. Iya, betul. Benar? Betul. Umur berapa tuh Mas? SMA. Itu zaman-zaman baru-baru ada wartel, warnet. Iya. Aku tahu. Aku suka nemenin kakak aku pacaran. Saya ngasih proposal ke papa saya, Pak. Oke. Mau sama temen nih, mau bikin, ini proposalnya, mau bikin warnet gitu. Ini duitnya segini. Oh, ke orang tua nih kasih proposal? Oh wow. Jadi ngomongnya untuk bikin warnet, Ya. tapi sebetulnya mau untuk belajar hipnotis. Ya, waktu itu di Indonesia nggak ada di Indonesia. Waktu itu akhirnya Mas Romi memutuskan untuk belajar sampai ke Amerika. Ya, betul, dari uang itu. Wow. Itu dengan proposal mau bikin wartel atau warnet tersebut. Ya. Uangnya ada. Itu dolar masih 2.500. Oke, kamu akhirnya berangkat ke Amerika. Tapi orang tua kamu tahunya kamu masih bangun wartel sama Oh enggak, warnet? waktu itu kan papa saya di Medan, saya di Surabaya. Jadi waktu kamu ke Amerika, mereka nggak tahu? Nggak tahu. Orang Amerika. Orang Jadi tua baru di sana tahunya kapan nih? Kenapa? Orang tua baru tahunya kapan nih? Pas kamu udah berapa lama Waktu nih? udah di sana, kan ya harus telepon. Lumayan nekat juga ya gitu kayak. Jadi beli tiket langsung dari uang itu beli tiket. Nah, kalau dolar sekarang udah nggak bisa kayaknya. Terus berapa lama? 2,5 tahun. 2,5 tahun di Amerika. Kurang lebih. Berarti kan perlu uang saku, uang jajan. Nah, di sana itu saya dia. kerja serabutan. Kerja apaan aja Mas? Macam-macam, yang penting Waiters. make money gitu loh. Misalnya Perform seperti ini. serabutan tuh misalnya apa nih? Babysittingin gitu, Oh my God, anaknya serius? temen, anaknya temen yang mbak saya. ya. Iya. Soalnya nanti baby tinggal tidur. Nah, tapi nggak full kerja ya. Oke. Setelah tahu dari sana baru dapat kiriman.
Akhirnya mendukung juga ya in their own way ya. Sebetulnya nggak mendukung banget sih ya. Yang penting saya nggak terlantar, nggak ngegembel Iya, banget. iya, Nggak ngedukung banget sih. Karena saya masih ingat tuh sebelum saya berangkat itu lagi nyuci mobil. Saya jongkok, bapak saya jongkok. Kamu tuh sekolah yang pinter gitu loh, biar nanti jadi pegawai. Saya masih ingat tuh, kayak kemarin saya masih ingat banget. Saya lagi nyuci ban itu. Gitu, kon sekolah yang pinter loh, gitu. Dan gue jadi pegawai atau gitu. Iya saya iyain aja. Iya. What's the point juga kalau argumen? Pas benar-benar dilaporin sudah sampai Amerika, reaksi orang tua seperti apa kan? Loh, Kaget ngapain? banget. Gimana sama siapa? Ya wajar lah. Ya biasa gitu. Tapi pas bilang jalurnya adalah ikut menjadi Baru saya ini loh, hipnotis. mbak nih, iya nih sama aku kok tinggal gitu. Tapi cerita bahwa jalurnya mau ke hipnotis gitu. Iya cerita. Nah setelah 2 tahun itu kan Mas Romi belajar, akhirnya apa yang Mas Romi dapat dari Amerika dan dipakainya ke Indonesia seperti Sebetulnya apa? sih kalau mau diikuti sampai sekarang ya proses belajar tuh nggak bisa habis sebetulnya. Iya, Harus ikut simposium lagi, update ilmu terus lah. Kalau diikutin terus ya akhirnya kapan prakteknya gitu loh. Iya, gitu. Nah setelah saya merasa udah cukup lah, baru balik Ke Indonesia. Ke Indonesia. Gitu. Terus akhirnya di Indonesia Nah pertama saya Job itu pertama pertama saya itu ngamen dari hotel ke hotel perform. perform. Orang kalau dine in order kan, makanan arrive di table kan 10 menit 15 menit. Saya perform di situ. Jadi entertain ya tamu-tamu. Tapi tar dulu itu alirannya apa dulu nih? Karena kan kamu sebenarnya lebih ke hipnotis. Waktu itu apa mentalis Main tuh? game apa? Main game. anything. Sebetulnya anything. saya perpanjangan tangan dari outlet. Saya build relationship intinya, dengan performance. Udah cukup nih. Nah, dari impian banyak kan dikerucutin cuma jadi 5 tahun Iya. itu. Nah, 5 itu kan harus ada time periodnya. Satu gitu, punya sertifikasi dari Amerika. Ini Iya. time periodnya udah done, udah punya kan. Oke. Nah, what to do next-nya? Nah, what to do next-nya berarti harus balik ke Indonesia untuk Berkarya. Jadi gini, kalau bagi saya ya, uang dan popularitas itu bukan tujuan dan nggak boleh jadi tujuan. Itu adalah resiko kalau kita melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Jadi begitu saya balik, saya cuma satu di visi saya cuma satu. Saya menjadi ambasadornya keilmuan ini. Tugas saya adalah meningkatkan apresiasi masyarakat Indonesia terhadap hipnotis dan hipnoterapi. That's it. Oke, hipnotis dan hipnoterapi. Dan saya yakin sebenarnya mungkin dari Mas Romi udah berjuang keras untuk bisa menjadi ambassador terhadap ini. Tapi pasti di luar sana banyak sekali orang yang sangat terbuka, ada juga yang sangat skeptis nih. Mungkin sama halnya dengan para pemirsa di luar sana. Yang skeptis mungkin hanya bisa dibuktikan dengan sebuah pertunjukan lain ya, sebuah eksperimen lain lah mungkin ya, seperti itu dilakukan. Nah, mau lihat seperti apa eksperimen yang akan dilakukan oleh Mas Romi Rafael, kita pun juga nggak tahu. Yes. Nah, jawabannya saat lagi hanya di Saatnya Perempuan Bicara.